Kesalmu 110.
yang rindu. Kerinduanku, jiwaku haus padamu Tuhan. Kurangkan kebaikan dalam hidupku. Aku memujimu, sedang hatiku merindukanmu. Engkaulah Tuhan pengharapanku. Berikan hadiratmu dalam hidupku. Aku memujimu. Hadir di sini di hati yang rindu, menyembahmu Tuhan. Karena hatiku dalam hadiratmu, berubah jadi baru. Tuhan, Engkaulah kerinduanku, jiwaku haus padamu Tuhan. Kurangkan kebaikanmu dalam hidupku. Aku memujimu, sedang hatiku merindukanmu. Jiwaku nantikan hadiratmu dalam hatiku. Aku rindu menyembahmu. Hadir di sini di hati yang rindu, sujud menyembahmu Tuhan. Karena hatiku dalam hadiratmu, berubah jadi baru. Hadir di sini di hati yang rindu, sujud menyembahmu Tuhan. Tajamlah hatiku dalam hadiratmu, berubah jadi baru. Baik, puji Tuhan, sedang jemaat dikasihi Tuhan, saya apapun kita yang sudah lebih dahulu hadir, kita akan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi saya tidak lupa menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Shalom, shalom. Saya undang kita semua pamit berdiri, kita akan segera mulai dengan ibadah kita. Kita akan angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, kasih yang mulia.
Kasih Allah tiada pernah terbatas dalam kehidupan kita, dalam pribadi, sebagai pemuda, pemudi, remaja, bahkan kanak-kanak. Dia selalu mengasihi kehidupan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan dia berkorban nyawa untuk keselamatan kita. Biarlah kesempatan yang ada malam hari ini kita boleh pakai dengan baik, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan sebagai respon atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab terlalu besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, terlalu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita berikan untuk ganti kasih Tuhan. Tetapi biarlah kita boleh belajar setia beribadah, untuk boleh tetap beribadah supaya dengan demikian yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kembali saya undang kita akan ujian karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkau Allah yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkau Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Demikianlah Tuhan, jikalau ada sosok yang harus kami kagumi, yang harus menjadi sesuatu kerinduan dalam kehidupan kami, itu adalah pribadi itu sendiri Tuhan, yang sangat begitu baik dalam kehidupan kami, bahkan terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu semua Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang tidak pernah kami impikan, tetapi itu yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau tahu Bapa yang baik, segala keinginan-keinginan kami hanyalah kebinasaan Tuhan.
Tetapi kami percaya Tuhan, jikalau malam hari ini Tuhan masih memberikan ibadah ini dan kami masih boleh beribadah, itu merupakan bukti bahwa Engkau tidak ingin supaya kehidupan kami binasa, tetapi Engkau ingin supaya kami boleh terus berada dalam jangkauan firman Tuhan. Sebab di dalam firman, di dalam ibadah inilah Tuhan, kami akan mengalami kemenangan di dalam perjalanan rohani kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami sangat menyadari kehidupan kami tidak lepas dari kekurangan kelemahan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni terlebih dahulu kehidupan kami, supaya siapapun kami yang boleh hadir kesempatan malam hari ini Tuhan, kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat sidang jemaatmu yang belum hadir, yang mungkin dalam persiapan ataupun mungkin dalam perjalanan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong menyertai perjalanan sidang jemaatmu, dibahkan di tempat ini dengan segala baik Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan jikalau ada umatmu yang tidak bisa beribadah oleh karena apapun Tuhan, biarlah Tuhan berkelurahan Engkau dalam kehidupan umatmu, supaya di waktu-waktu yang datang jikalau Tuhan masih berkelurahan, kami boleh terus belajar untuk menggunakan kesempatan yang baik untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami imam-imam yang masih boleh melayani Tuhan, biarlah Tuhan tetap tolong kami layakkan seluruh kehidupan kami, supaya kami layak untuk melayani Engkau kesempatan malam hari ini Tuhan. Tetangga sekitar kami yang mendengar ibadah ini, biarlah Tuhan juga Engkau berkati, sebagaimana Tuhan memberkati kami di tempat ini Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kami dalam beribadah, dalam menerima firman Tuhan, apapun bentuknya Tuhan, kami usir, kami tolak dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah dengan bebas, beribadah dengan sorak-sorai dalam suasana surga. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami, segala sarana prasarana kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya Kau pencipta dengan kuasa darah-Mu, supaya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masih angkat pujian kita kepada Tuhan dari nyanyian Psalm 146. O Roh Kudus, bangunlah dalam.
Puji Tuhan, masih terasa lagi ujian kita dari ujian Psalm 168.
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian untuk menyambut firman Tuhan dari nyanyian Psalm 141. Berfirmanlah ya Yesus. Dengan hormat saya kita semua untuk bangkit berdiri. Sebuah doa kami panjatkan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Berikan kami kekuatan untuk mengerti, supaya kami mampu ketika berjalan di padang gurun dunia, kami tidak kehilangan arah, tetapi langkah demi langkah kehidupan kami senantiasa dituntun oleh kekuatan firman dan Roh Kudus, sampai kami kelak tiba waktunya mencapai apa yang Engkau janjikan. Itulah negeri Kanaan Samawi, kota Yerusalem yang baru, yang nabi kami rindukan, yang senantiasa kami dambakan Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang begitu indah. Malam ini Engkau masih memberikan kami ruang untuk kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Malam ini kami akan menyembah Tuhan.
Tetapi sebelum lebih jauh kami menyembah Engkau, beberapa saat kami akan renungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, supaya ketika firman-Mu diberitakan, biarlah kami diberikan kerendahan hati, kelembutan, supaya ketika firman-Mu ditaburkan, jatuh di tanah hati yang subur. Terima kasih, urapi kami sekalian dengan urapan yang sama dari Roh Kudus yang sama. Bahkan kalau ada kuasa-kuasa jahat yang bisa menghalangi pemberitaan firman-Mu, yang bisa menghalangi penyembahan kami halau, kami tolak, kami usir mereka, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Berikan hamba hikmat, kuasa, urapan dari Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, bahkan mempelai pria sorga yang mengasihi kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur dan kita berterima kasih buat semua kasih sayang dan kebaikan Tuhan, sehingga kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan kekuatan, ruang yang baik, sehingga kita boleh mengakhiri bulan Oktober dalam ibadah doa dan penyembahan yang terakhir. Mari sebelum kita akan menyembah Tuhan, kesempatan malam hari ini beberapa saat kita akan merenungkan firman Allah, supaya dengan kekuatan firman Tuhan kita digairahkan oleh Allah dapat menyembah Dia, bersuasana kerajaan sorga. Ketika kita bisa menyembah bersuasana kerajaan sorga, kita akan menikmati betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak lupa bersama dengan istri menyapa seluruh sidang jemaat, baik yang ada di rumah Tuhan maupun mungkin ada sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat media sosial. Saya menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan. Selamat berbahagia dalam kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Malam ini kita akan lanjutkan firman Tuhan. Kita berada dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam perspektif pola pengajaran tabernakel itu berbicara tentang pakaian imam, ya, baik pakaian imam besar maupun imam-imam. Kita sudah mendengarkan pakaian imam besar, pakaian imam-imam itu terbagi 3 secara umum. Pakaian luar itu menyangkut perilaku kehidupan kita sehari-hari. Pakaian dalam itu bicara tentang kesucian batin, hati, dan pakaian perhiasan itu pakaian kemuliaan, pakaian kemenangan. Ya, hanya orang-orang yang menang yang kelak akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Malam ini kita akan lanjutkan firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah melihat ayat 1 sampai dengan ayat 12, bagaimana Yesus firman Allah melarang gereja itu cerai, karena nikah itu perjanjian kekal, ya,
yang tidak boleh diceraikan manusia siapapun. Malam ini kita akan lanjutkan ayat 13 sampai ayat 16. Saya akan menyampaikan ayat 13 sampai dengan ayat 16 ini dengan sebuah tema, siapakah empu kerajaan surga. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua rindu. Saya rindu, saudara rindu, yang mendengar firman Allah ini di media sosial juga rindu memiliki kerajaan surga. Amin umat Tuhan. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Sebab apapun yang kita miliki di dunia ini Bapak Ibu tidak abadi. Tidak ada yang abadi di tengah-tengah dunia ini. Harta itu pun tidak abadi. Jabatan-jabatan itu pun tidak abadi. Semua akan lalu pada waktunya. Makanya mari kita semua rindu memiliki kerajaan surga, empu kerajaan surga. Ya, mari kita baca ayat 13 sampai ayat 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ya, orang membawa anak-anak kecil datang kepada Yesus. Memang begitu. Anak-anak kecil ketika beribadah mutlak itu harus didorong, kalau perlu diantar, kalau perlu dijemput, itu wajar. Namanya juga anak kecil. Kadang-kadang perlu dibujuk-bujuk, perlu dirayu-rayu supaya beribadah. Tetapi kalau saudara dan saya kan bukan anak kecil. Kita orang-orang yang secara jasmani sudah dewasa. Amin umat Tuhan. Sehingga ibadah ini pun tidak perlu kita didorong-dorong, apalagi dirayu-rayu. Saya tipe seorang hamba Tuhan memang dari dahulu sampai sekarang. Saya tidak mau merayu orang. Ayo ibadah, ayo ibadah. Apalagi sama orang yang sudah dewasa. Apalagi orang yang mengatakan imam. Saya sudah katakan berulang kali, kalau sidang jemaat beribadah, bukan saya yang untung, tapi sidang jemaat sendiri yang untung. Ketika sidang jemaat tidak beribadah, yang rugi juga bukan saya. Yang rugi juga sidang jemaat sendiri. Tetapi kalau anak-anak ini memang membutuhkan perhatian tersendiri, perlu didorong, perlu dibawa, ya. Terus Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. ya, ketika murid-murid mencoba menghalang-halangi, memarahi orang-orang yang membawa anak-anak datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus tidak setuju, sehingga murid-murid dimarahi oleh Tuhan Yesus. Karena di pandangan Tuhan, apa yang dikerjakan oleh murid-murid itu tidak tepat. Tidak tepat. Mari umat Tuhan, kalau saudara dan saya melakukan sesuatu yang tidak tepat di hadapan Tuhan, kita dimarahi, itu wajar. Dan itu kasih sayang sebenarnya. Semalam kita sudah dengarkan firman Tuhan, membuktikan kita anak yang dikasihi. Kalau salah ya diajar, kalau salah ya ditegur. Tetapi kalau kita salah dibiarkan, nah itu berbahaya. Lanjut baca. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, jadi kalau kita berbicara
tentang siapa empu kerajaan sorga. Yesus memberikan jawaban dalam ayat 14 ini. Dia tegaskan kepada murid-murid, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi perhatikan nama Tuhan. Kalau saudara dan saya rindu menjadi empu dari kerajaan surga, dari kehidupan yang rindu memiliki kerajaan surga, kita harus memiliki sifat atau karakter ya, seperti anak-anak kecil. Dalam tanda petik, sifat karakter yang positif, bukan yang negatif. Ya. Ini sudah berulang kali saya sampaikan kepada umat Tuhan. Kalau saudara dan saya rindu memiliki kerajaan surga, saudara dan saya harus punya sifat seperti anak-anak kecil. Dalam tanda kutip, sifat-sifat yang positif, bukan sifat yang negatif. Sebab ada sifat negatif anak-anak. Salah satunya apa? Cengeng, nuntut perhatian. Itu sifat negatif. Itu tidak perlu dicontoh. Tapi sifat-sifat positif lah yang perlu saudara dan saya contoh. Malam ini saya akan menyampaikan 4 sifat positif, walaupun banyak sekali. Ya, 4 positif ini perlu kita renungkan pada malam ini yang dimiliki oleh anak-anak. Yang pertama, Bapak Ibu, sifat positif dari seorang anak adalah punya hati yang tulus dan rendah hati. Punya hati yang tulus dan rendah hati. Itu anak-anak. Ya, itu perlu kita contoh. Itu perlu kita teladani. Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Ya. Jadi kalau saudara dan saya mendambakan kerajaan surga, menjadi empu kerajaan surga, sikap ini harus ada dalam kehidupan kita. Tulus, rendah hati. Anak kecil tidak tahu yang namanya pura-pura. Anak kecil tidak tahu apa yang namanya munafik. Dia tulus, dia rendah hati. Dan surah baca dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 dan ayat 2. Ya. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Tidak ada sedikit pun di sana kepura-puraan. Saya sudah katakan berulang kali, kalau bayi baru lahir nangis, tidak ada yang pura-pura. Dia jujur, dia tulus, tidak ada kemunafikan. Beda dengan orang dewasa. Seringkali tampil dengan segala macam kemunafikan, kepura-puraan. Apa yang di hati, beda yang dikerjakan. Itu harus dihindari. Ya. Kalau saudara dan saya memang rindu, ingin memiliki kerajaan surga. Saya katakan sama Tuhan, orang munafik, orang yang pura-pura, orang yang tidak tulus, orang yang angkuh, tidak mungkin ke surga. Catat itu baik-baik. Tidak mungkin orang yang angkuh, orang yang pura-pura, orang yang sombong ke surga, tidak mungkin. Itu yang pertama yang bisa kita lihat dari sifat anak kecil yang harus dimiliki oleh gereja, punya hati yang tulus dan rendah hati.
Yang kedua, anak itu pantang menyerah Bapak Ibu. Ya, sifat positif yang kedua, anak-anak itu pantang menyerah. Dari mana kita tahu anak-anak pantang menyerah? Kalau saudara lihat anak kecil belajar berjalan, ketika dia berdiri, dia jatuh. Apakah ketika anak itu jatuh langsung putus asa dan mau berjalan lagi atau nggak mau belajar? Tidak. Ketika anak itu belajar berjalan, mungkin selangkah, 2 langkah jatuh, dia akan berusaha lagi, bangkit lagi, mencoba lagi, dan mencoba lagi, sampai berhasil. Itu sifat anak kecil yang perlu diteladani. Tidak gampang menyerah. Makanya mari umat Tuhan, jadilah sidang jemaat, jadilah gereja Tuhan yang tidak gampang menyerah. Ada amin? Ada amin? Jangan sekali gagal langsung putus asa. Terus berupaya, terus berjuang, terus mencoba, dan terus mencoba. Kalau saudara membaca sejarah bagaimana Thomas Alva Edison ketika membuat bola lampu ini, itu gak sekali langsung jadi Bapak Ibu. Itu berkali-kali gagal. Tapi terus dia coba akhirnya jadi. Ya. Itu penemu bola lampu pijar listrik yang kita pakai, namanya Thomas Alva Edison. Itu orang Israel kalau tidak salah. Tidak pernah menyerah. Makanya gereja tidak boleh gampang menyerah. Harus pantang menyerah. Terus berupaya. Jangan mudah putus asa. Dan salah satu rahasia supaya gereja tidak mudah putus asa, kalau saudara baca dalam surat Al-Ibrani pasal 12 ayat 3 adalah selalu mengingat pribadi Yesus. Paulus mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi umat Tuhan, sebenarnya kenapa sih gereja Tuhan gampang sekali lemah, gampang putus asa, lupa akan Tuhan? Coba kalau kita senantiasa mengingat Yesus, memandang pribadi Yesus, berapa banyak pun persoalan kita hadapi, berapa banyak pergumulan yang kita hadapi, kita tidak bisa lemah. Karena kita tahu pergumulan yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi tidak sebanding dengan penderitaan ketika Yesus dalam proses salib. Tapi seringkali Bapak Ibu kita ini baru sedikit menghadapi masalah, kita putus asa. Dan herannya, entah kenapa ini, saya perhatikan begitu ada masalah nikah, masalah pekerjaan, selalu korbannya Tuhan. Coba lihat, kalau ada sidang jemaat gak beribadah, kenapa gak beribadah? Ada masalah ya masalah anak, masalah ini. Kenapa harus dikorbankan Tuhan? Ini yang kedua yang perlu kita contoh dari kehidupan seorang anak. Dia pribadi yang tidak mudah menyerah. Dia pribadi yang tidak gampang putus asa. Malam ini saya katakan kepada umat, jadilah kalian gereja Tuhan
yang tidak gampang putus asa. Amin. Amin. Ada teman saya hamba Tuhan dari Jambi Teropong. Ini saksi sedikit. Bukan saya kampanye, tidak Bapak Ibu, cuma bersaksi. Dia telepon, Bro, kenapa Bro pilih Pak Prabowo? Saya cuma jawab begini aja, saya cuma salut. Dia seorang petarung yang tidak pernah menyerah. Terlepas dari kekurangan dan kelemahannya, namanya manusia, tapi saya katakan dia seorang petarung yang tidak pernah menyerah kalah. Makanya saya pilih dia. Gitu ya? Iya. Enggak udah pindah-pindah, enggak. Ada juga dari beda. Kenapa Om pilih ini? Coba saya sederhana. Saya salut dengan pribadi, tidak mudah menyerah. Saya katakan ini bukan saya kampanye, tidak Bapak. Saya hanya rindu. Jadilah gereja Tuhan yang tidak gampang menyerah, tidak mudah putus asa. Ada amin? Ada amin? Jadi jangan gampang menyerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak kecil itu rasa taunya tinggi, rasa ingin taunya tinggi. Percaya atau tidak percaya, memang begitu anak. Makanya jangan heran kalau anak-anak terlalu tanya, apa itu Ma? Apa itu Pak? Itu anak kecil. Rasa ingin tahunya tinggi, sehingga anak-anak itu tidak enggan untuk selalu ingin bertanya. Ya, saya perhatikan memang betul itu. Kalau datang ke rumah si Fani atau si Isai, apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Mau kemana Tuhan? Selalu ingin tahu dia. Beda kalau orang tua kan tidak mau tahu. Saya ganti baju atau ganti celana, gak ada tanya mau kemana Om. Jarang itu pastor. Coba kalau ada si Fani, ada si Isa, mau kemana Tuhan? Mau kemana Tuhan? Rasa ingin tahunya itu banyak. Itu anak-anak. Dan anak-anak itu gak enggan bertanya ketika ingin tahu. Kalau orang tua beda Bapak Ibu. Orang tua beda, gak tahu pun enggan bertanya. Percayalah itu. Itu sudah dibuktikan dengan murid-murid. Gak tahu pun enggan bertanya. Coba baca ya, saya tunjukkan betul atau tidak. Markus pasal 9 ayat 2. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Mereka, murid-murid, tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Terus, namun segan menanyakannya kepadanya. apa Tuhan? Segan, enggan, tidak mau tanya. Sementara anak-anak punya kerinduan, rasa ingin tahunya tinggi sekali. Coba kalau sidang jemaat begitu, ada rasa ingin tahunya tinggi terhadap firman Allah, terus belajar. Ketika tidak mengerti, belajar. Tidak mengerti, coba buka Google, tanya, mencari referensi, berupaya. Itu orang-orang yang nanti dikatakan memiliki kerajaan. Itu anak kecil. Sifat positifnya, rasa ingin tahunya tinggi. Yang keempat, ya, anak kecil itu menghargai perbedaan. Coba lihat anak kecil kalau bermain, dia tidak pilih-pilih tempat itu. Oh, kamu dari suku apa? Batak kah? Flores kah? Kamu Muslim kah? Atau kamu Kristen kah? Kamu kulit putih atau kulit hitam? Dia tidak peduli itu. Ya. Dia begitu menghargai perbedaan. Itu anak-anak. Itu sifat positif anak-anak. Dia menghargai perbedaan.
begitu. Oh, karena saya orang Batak, berteman dengan orang Batak, enggak. Semua ditemani. Dan cepat akrab itu anak-anak. Betul atau dipercaya tidak? Itu fakta. Itu anak-anak, coba perhatikan dia. Dia begitu menghargai perbedaan. Beda kalau orang dewasa. Sedikit saja seringkali tidak sama, nggak mau ketemu. Itu Bapak Ibu. Sedikit saja berbeda langsung tidak bisa bertemu, terjadi perpecahan. Itu orang dewasa. Tapi anak-anak nggak begitu. Makanya belajar dari kehidupan anak-anak ini. Lihat, dia begitu menghargai perbedaan. Paulus telah mengatakan, gereja itu bagaikan anggota tubuh, satu tubuh, beda-beda. Hanya diminta perbedaan-perbedaan itu tidak harus menjadi suatu alat perpecahan, tapi perbedaan-perbedaan itu harus menjadi satu supaya indah. Karena keindahan itu hanya terjadi ketika perbedaan-perbedaan bisa menjadi satu. Suami istri beda, pria wanita, tapi bisa menjadi indah ketika menyatu. Ya, dan saudara baca itu dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 15. Rahasia tidak terjadinya perpecahan adalah masing-masing anggota tubuh harus saling memperhatikan. Itu keempat. Satu lagi, kelima, kelebihan dari seorang anak. Apa itu kira-kira saudara? Kelebihan seorang anak adalah mudah mengampuni. Mudah mengampuni Bapak. Percaya atau tidak percaya, coba lihat anak-anak itu tadinya berantem kan, rebutan mainan, jambak-jambakan, cakar-cakaran. 1 jam kemudian main lagi dia. Dan lupakan yang berantem tadi, betul atau tidak sama Tuhan? Pernah kalian lihat begitu? Memang begitu anak-anak. Coba orang tua. Coba orang, jangankan beda rumah. Kadang-kadang suami istri saya habis cakap-cakapan, sebulan gak cakap-cakapan. Kalau anak-anak umat Tuhan, dia mudah mengampuni. Makanya umat Tuhan kalau mau ke surga, jadilah seperti anak-anak. Apa umat Tuhan mudah mengampuni? Jangan ada dendam. Contoh itu anak-anak baru cakar-cakaran, baru jambak-jambakan. Beberapa menit kemudian main lagi. Selalu main jambak-jambakan dan cakar-cakaran lagi. Kalau orang tua baru dia pernah menyakiti saya, terus dia. Jangan umat Tuhan ya. Kalau saudara ingin memiliki kerajaan surga, empuk kerajaan surga, ayo kita sama-sama belajar seperti kata firman ini. Biarlah kita belajar menjadi seperti anak-anak kecil. Ayat 15 baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kalau kita tidak punya sifat-sifat seperti anak kecil dalam tanda petik positif, kita tidak mungkin memiliki kerajaan surga. Terus, lalu ia meluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. ya. Sekali lagi malam ini saya ingatkan, siapakah empunya kerajaan surga? Mereka adalah kehidupan yang bisa memposisikan diri seperti seorang anak. Makanya secara rohani kehidupan anak-anak mutlak mendapatkan perhatian yang sangat serius. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita akan berlutut, kita akan menyembah Tuhan kesempatan malam hari ini.
Kita akan naikkan pujian, kita akan menyembah Tuhan kesempatan malam hari. Beri hati menyembah. Untuk mentaatimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu.
Hallelujah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, bersama kita berdiri. Buat dari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, Bangga yang kami, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita jawab hati kita, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Luar biasa kasih sayang dan perhatian-Mu atas kehidupan kami malam ini, Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau telah menyatakan kasih-Mu lewat firman Allah. Dan kami harus jujur ketika kami diingatkan oleh firman Allah. Kehidupan kami masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Sebab Engkau melihat kehidupan kami seringkali tidak memiliki sifat-sifat seperti anak-anak dalam tanda kutip yang positif. Seringkali kami menjadi umat Tuhan yang begitu gampang lemah, gampang putus asa, sulit mengampuni, tidak ada kerinduan ingin tahu. Bahkan seringkali Tuhan, kehidupan kami melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Malam ini ketika firman-Mu datang kepada kami rendahkan diri kami, sebab kami banyak kali hidup dalam keangkuhan, kepura-puraan. Biarlah malam ini Tuhan, Engkau menyucikan seluruh kehidupan kami. Engkau membaharui setiap kehidupan kami, supaya kami memiliki kerajaan sorga, Yerusalem baru yang Tuhan sedang persiapkan bagi gereja-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Kami juga sangat berterima kasih Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk kami menyembah. Biarlah seluruh penyembahan yang kami kerjakan sungguh-sungguh menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kami umat Tuhan berseru kepada Engkau. Engkaulah penolong, Engkaulah jawaban, Engkaulah pembela di dalam seluruh kehidupan kami. Berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu, baik sebagai pemuda-pemudi, baik sebagai nikah kami yang di rumah Tuhan, maupun mungkin umat-Mu yang ada di media sosial, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati.
Kami berdoa buat bangsa negara yang kami cintai, Republik Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa, berkatilah bangsa kami, berkatilah para pemimpin negara ini Tuhan, dari lembaga-lembaga tinggi negara, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, TNI, Polri, Engkau yang memberkati, khususnya menjelang pemilihan umum bulan Februari tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, berikan ketenangan di tengah-tengah masing-masing partai sedang berkampanye atau mempersiapkan diri. Biarlah kami umat-Mu berdoa kepada Tuhan, sehingga terjadilah keamanan, kedamaian atas bangsa kami. Berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, berikan pemimpin yang memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan demi perbedaan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah ini, kami akan pulang sertai umat-Mu dalam perjalanan, sementara imam latihan pujian. Tuhan yang menolong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah yang Maha Tinggi, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kesehatan dilimpahkan bagi kita semua mulai saat malam ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah doa penyembahan pada malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sidang jemaat ibadah kita sudah berakhir. Sebagai umat tidak ada perubahan, ibadah akan berjalan sebagaimana jadwal yang sudah kita buat. Akhir kata saya menyampaikan selamat malam, selamat pulang, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati.